Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke tafsir surah At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idal 'isyaru uttilat wa idal wuhushu usyirat wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu juwijat wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idal suhufu nusyirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung. Wa idzan nujumu qadarat, dan ketika bintang ke bintang berjatuhan berserakan. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung dipergerakkan. Wa idzal 'isyaru utilat, dan ketika unta-unta hamil ditinggalkan. Wa idzal wuhushu usyirat, dan ketika binatang-binatang buas dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan ketika lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu juwijat, dan ketika jiwa-jiwa dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak-anak bayi perempuan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apakah engkau dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat, dan ketika lembaran-lembaran catatan amal dibagikan. Wa idzas samaa'u kushitat, dan ketika langit hilang lenyap. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan. Mari kita simak penjelasan dari Ibnu Katsir. Qala Imam Ahmad mengatakan, dari yang bermuara dari Abdurrahman ibnu Yazid al-San'ani, telah mengabarkan kepada beliau bahwa beliau mendengar Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah, barang siapa yang ingin mendapat sebuah gambaran yang benar-benar real, gambaran yang benar-benar nyata dari hari kiamat, ka'annahu ra'yul aini, ya, seperti melihat dengan dua matanya sendiri, falyaqra, maka hendaklah membaca idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat, wa idza sama'u syaqqat. Demikianlah riwayat dari Imam Tirmidzi.
Qala Aliun ibnu Abi Talha. Ali ibnu Talha mengatakan dari Ibnu Abbas, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, maksud menurut Ibnu Abbas adalah adlamat, matahari sudah hilang cahayanya, hilang sengatan dari panasnya itu sudah meredup, bahkan sudah hilang menjadi gelap. Wa qala al-Aufi anhu dhahabat, dan al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, dhahabat, telah hilang lenyap. Nah, kita bayangkan bagaimana matahari yang menjadi salah satu penopang pendukung kehidupan di bumi ini, ketika matahari hilang meredup cahayanya, apa yang akan dirasakan oleh umat manusia, apa yang akan terjadi dengan kehidupan. Tentu kehidupan akan seketika itu akan tak terbayangkan. Bagaimana ketika cahaya matahari hilang, otomatis kehidupan pun menjadi gelap di bumi ini, karena bulan pun pada hakikatnya adalah memantulkan cahaya yang disinari oleh sang mentari. Maka menurut Al-Aufi bahwa kuwirat di sini adalah dhahabat, jadi sudah hilang matahari itu. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan idmahallat wa dhahabat, yakni sudah surut kekuatan sinarnya itu, tidak seperti biasanya. Otomatis di dunia ini, ya, planet bumi ini akan masuk kepada fase di mana suhunya akan benar-benar dingin. Kenapa? Karena sinar matahari sudah surut cahayanya, maka otomatis penopang kehidupan pun menjadi tidak ada. Wa dhahabat, setelah surut itu maka matahari akan hancur, hilang. Wa kadza qala ad-Dhahhak, Imam ad-Dhahhak mengatakan, ya, demikian pendapat Imam ad-Dhahhak. Selanjutnya adalah Qatadah mengatakan dhahaba dhauha, jadi pada hari itu matahari hilang cahayanya. Wa Sa'id Ibnu Jubair mengatakan kuwirat di sini adalah guwirat, sama, ya, sinonim, jadi surut, hilang, ya. Digulung matahari itu, hilang cahayanya. Wa qala Rabi Ibnu Husaim, ya, Rabi Ibnu Husaim mengatakan kuwirat yakni rummiya biha, jadi matahari itu dilemparkan, matahari itu dienyahkan. Abu Soleh mengatakan kuwirat ulqiyat, yakni dilemparkan. Dan dari Ibnu Salih juga dikatakan bahwa kuwirat itu sama dengan nukisat, yakni berjatuhan. Jadi bukan berjatuhan, jadi jatuh matahari itu dari tempatnya, dari orbitnya. Wa qala Zaid Ibnu Aslam taqa'u fil ardi, jadi jatuh dan menghantam bumi. Ini sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, bagaimana matahari, dunia, benda-benda yang besar di tata surya kita, bayangkan kalau matahari jatuh dan menghantam bumi, bagaimana itu kehidupan di dunia. Maka sungguh jikalau dibandingkan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, yang manusia merasa sombong dengan apa yang sudah dicapainya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, dengan status sosialnya, dengan pengaruhnya, seperti penguasa, ya, perasaannya sudah memberikan sebuah tipuan, setan sudah memberikan tipuan dalam hatinya, ya, dia menjadi seolah-olah aktor dalam kehidupan ini yang bisa menentukan ini dan itu. Tetapi ternyata hakikatnya jikalau dibandingkan dengan alam, sungguh manusia itu tidak ada apa-apanya. Bahkan bumi sekalipun yang menjadi tempat tinggal manusia yang mustahil manusia dapat menguasai bumi secara seutuhnya, itu ternyata ketika dibandingkan dengan planet-planet yang lain, itu termasuk kategori planet yang kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan tata surya yang besar, bumi itu sungguh kecil seperti butiran debu di padang pasir. Bahkan galaksi Bima Sakti yang menampung beberapa planet, ya, yang tak terhitung jika dibandingkan dengan galaksi yang lain, sungguh ternyata kecil.
Maka begitu manusia, sebuah gambaran dari kelemahan manusia, dari gambaran dari manusia itu apa yang bisa dibanggakan, apa yang bisa disombongkan dari seorang manusia. Jadi jika dibandingkan secara makro, secara luas, manusia itu seperti butiran debu, bahkan lebih kecil daripada butiran debu jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah yang lain. Maka dalam firman yang lain Allah menegaskan, apakah penciptaan kamu itu lebih hebat daripada penciptaan langit? Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu walau di dalam diri manusia yang penuh dengan sistem yang kompleks yang luar biasa dalam diri manusia, tetapi jika dibandingkan dengan langit tidak ada apa-apanya. Maka Allah sangat mampu ya untuk membangkitkan manusia setelah tiadanya. Selanjutnya, qala Ibnu Jarir mengatakan awas-shawabu, maka pendapat yang sahih min qauli indana menurut kami fi dzalika tentang hal ini ana takwir jamu syai'in ba'dahu ila ba'din. Jadi sesungguhnya takwir di sini mempunyai sebuah makna, jadi menghimpun sebagian dari sebagian yang lain, jadi benar-benar digulung, diremas-remas gitu, istilahnya dia benar-benar dikumpulkan. Wa minhu takwirul imamati wa huwa laffuha ala ra'si, seperti halnya digulung-gulungnya sorban di kepala gitu, jadi digulung-gulung, masyaallah. Nah, selanjutnya fa ma'na qauluhu ta'ala, dan mana firman Allah Ta'ala kuwirat jam'u ba'diha ila ba'din, yani benar-benar menggulung satu dengan yang lainnya. Summa lafat farumiya biha, kemudian dilipat dan langsung dilemparkan. Jadi ini pendapat yang saling menguatkan. Wa idza fa'ila biha dzalika dhahaba dhauha, ya, maka ketika wa idza fa'ala biha dzalik, maka ketika Allah menjadikan matahari itu seperti itu, maka akan hilang lenyaplah cahayanya. Kenapa? Karena secara fisiknya sudah diremas-remas, sudah benar-benar digulung gitu kan, benar, maka hilanglah fungsi dari cahayanya itu. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim mengatakan, ya, yang bermuara dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan idza syamsu kuwirat, itu adalah yukawwirullahu syamsa wal qamar wan nujuma yaumal qiyamati fil bahr. Nah, jadi menurut pendapat Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, itu adalah ketika Allah menggulung, Allah menghantamkan, Allah menyatukan, istilahnya menghantamkan, menggulung menjadi satu matahari, bulan, bintang-bintang pada hari kiamat fil bahri, di laut. Nah, wa yabatsullahu rihan daburan fatudrimuha narun, maka Allah mengutus angin dabur, maka membakarlah api tersebut, jadi membakar semuanya. Wa qadza qala al-Amir asy-Sya'bi, ya, Amir Asy-Sya'bi, demikianlah ya apa yang dikatakan oleh Amir Asy-Sya'bi. Selanjutnya Ibnu Abi Hatim, ya, mengatakan bahwa kami telah mendapat penjelasan dari bapak kami, ya, yang semuanya bermuara dari Ibnu Yazid bin Abi Maryam, dari bapaknya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala fi qaulillahi, mengatakan dalam firman Allah Ta'ala, idza syamsu kuwirat, ya, kuwirat fi jahannam. Jadi idza syamsu kuwirat itu adalah kuwirat fi jahannam, digulung di neraka jahanam. Ya. Selanjutnya Hafid Abu Ya'la dalam musnadnya, ya, Haddatsana Musa ibnu Muhammad ibnu Hayyan, telah menjelaskan kepada kami Musa ibnu Muhammad ibnu Hayyan dari Anas bin Malik, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyamsu wal qamaru thawrani akhirani finnar, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah seolah-olah kayak seperti dua banteng yang disembelih di dalam neraka. Tetapi ada haditsun dhaifun, tetapi hadis ini lemah gitu. Nah, selanjutnya
dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Asyamsu wal qamaru yukawwarani yaumal qiyamah." Matahari dan bulan itu ya digulung oleh Allah pada hari kiamat. Ya, infarada bihil Bukhari wa hadza lafdhuhu. Nah, ini riwayat dari Imam Bukhari secara sendiri ya dengan lafad darinya. Nah, selanjutnya diceritakan bahwa di sini diceritakan dari Abdullah Ad-Dannaz ya. Beliau mengatakan, sami itu Aba Salamah, aku mendengar Aba Salamah wa Ibnu Abdurrahman dan Abdurrahman Ibnu Khalid ya, bin Abdillah Al-Kisri di sebuah masjid di Kufa telah datang kepada kami Hasan dan duduk ya kepadanya, fahaddatsa, maka beliau menceritakan ya, qala hadatsana Abu Hurairah, telah menjelaskan kepada kami Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara thawrani ya, sesungguhnya matahari dan bulan itu seperti dua banteng, mukawwarani, yang istilahnya itu yang dilipat pinari di neraka jahanam yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faqala al-Hasan. Nah, Hasan bertanya, agak aneh katanya. Jadi matahari dan bulan ya, istilahnya itu digulung pada hari kiamat itu di dalam neraka. Maka Hasan mengatakan, wa dan buha. Apa sih dosa keduanya kok digulung di neraka? Nah, terus beliau menjawab, ya, uhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar ya, aku menceritakan kepada kamu sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, terus kamu wama dan buhuma, apa dosa keduanya gitu. Istilahnya itu dalam hal ini beliau tidak tahu gitu. Wama dan buhuma gitu. Terus kau bertanya apa dosa keduanya gitu. Tsumma qala, kemudian ia berkata, la yurwa an Abi Hurairah illa min hadil wajhi, dan tidak diriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali dari jalur ini. Nah, selanjutnya firman Allah Ta'ala, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idzan nujumu qadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, intasarat, berjatuhan. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idal kawakibu intasarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa aslu inkadara, dan asal dari kata inkadara ini adalah al-insibabun, yakni ia berjatuhan, berserakan. Qala Rabi ibnu Anas mengatakan dari Abi Aliyah, dari Ubay ibnu Ka'ab ya, qala, beliau berkata, situ ayatin qabla yaumil qiyamah, ada 6 ayat ya sebelum terjadinya hari kiamat ya, ada tanda-tanda ya, ada 6 tanda, yang tanda ini akan terjadi sebelum kiamat tiba. Nah, pabainan nasu fi aswakihim, maka ketika manusia lagi sibuk-sibuknya bertransaksi di pasar, idzahaba dawa syamsu, tiba-tiba ketika manusia sibuk dengan aktivitasnya, dengan kerjanya ketika di pasar, tiba-tiba bumi itu menjadi gelap, tiba-tiba langit ini kok menjadi gelap gitu. Ternyata dhahaba dawu syamsi, ternyata matahari yang sedang menyorot tajam asalnya itu ternyata cahayanya sudah meredup, jadi suasana seperti malam kok menjadi gelap gitu. Babainama hum kadzalika itanasarat nujumu, maka ketika kondisinya seperti itu, maka dilanjutkan dengan peristiwa yang lebih mengagetkan lagi gitu kan. Ternyata seperti meteor, jadi bintang-bintang berjatuhan ke muka bumi gitu kan. Wah, lagi sibuk-sibuknya ternyata ada seperti meteor, bahkan lebih besar kan, istilahnya bintang berjatuhan ke muka bumi ini.
Babainahum kadzalika, maka ketika suasana chaos, ke suasana trouble, wah riweuh gitu kan. Dan manusia berada dalam ketakutan yang sungguh luar biasa dengan peristiwa itu. Idz waqa'a jibalu 'alal wajhil ardi, ternyata gunung pun gak tinggal diam, gunung pun terjatuh gitu. Menghantam muka bumi, istilahnya seperti digambarkan dalam ayat yang lain bahwa manusia seperti apa? Seperti laron yang berterbangan. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan gitu kan. Maka gunung pun menghantam muka bumi, fataharrokat. Maka gunung pun mendapat bumi pun mendapat hantaman dari gunung, dari bintang, terus istilahnya gunung yang menjadi pasak bumi agar bumi tidak bergetar pun pada berterbangan. Otomatis ya, bumi pun menjadi berguncang, idtarrabat wa ikhtalatat, maka chaos terjadi. Fafaza'at jinnu ilal insi wal insu ilal jinni. Fafazi'at al jinnu ilal insi, maka jin merasa takut dan mendorong dia untuk meminta perlindungan kepada manusia pada saat itu. Biasanya kalau hari biasa kan manusia yang banyak bersekutu dengan jin, meminta pertolongan dengan jin, membuat sebuah kesyirikan, minta tolong ke jin. Ini kebalikannya. Mereka juga merasa ketakutan yang sungguh luar biasa. Jin pun meminta perlindungan kepada manusia. Manusia pun apalagi yang biasanya minta pertolongan ke jin, istilahnya berbuat kesyirikan, menduakan Allah, benar-benar bergantung ke jin. Pada saat itu istilah jin minta pertolongan kepada manusia apalagi meminta pertolongan kepada jin. Wah, maka karena istilahnya itu manusia meminta pertolongan jin. Iya ya, istilahnya kan biasanya manusia meminta pertolongan kepadaku. Nah, dilanjutkan ceritanya. Wa ikhtalatad dawabu wa tayru wal wuhushu, maka bercampurlah jadi trouble, jadi bertubruk-tubrukan binatang, burung, hewan-hewan buas, pokoknya semrawut. Pamaju ba'duhum bi ba'din, maka bergejolaklah, ricuhlah, istilahnya suara-suara manusia yang berada di dalam ketakutan, ya suara-suara hewan yang mengaum karena intinya mengalami sebuah ketakutan yang sama. Jadi ya chaos, jin istilahnya melakukan komunikasi dengan manusia, demikian juga manusia meminta pertolongan. Dan apa yang terjadi dengan peristiwa ini? Nah, selanjutnya firman Allah Ta'ala, wa idal wuhushu wusyirat, maka ketika binatang-binatang buas dikumpulkan, ini ikhtalatot, ini istilahnya karena kondisi yang lagi kisruh luar biasa itu, maka binatang-binatang buas pun seperti membuat sebuah komunitas berkumpul gitu kan, karena merasakan ketakutan yang sama. Wa idal isyaru wattilat, dan ketika unta-unta yang hamil ditinggalkan, qala, maksudnya adalah ahmalaha ahluha, jadi ditinggalkan oleh para pemiliknya gitu. Kalau konteks kita bisa jadi mobil-mobil yang kita kredit bertahun-tahun, rumah dan lain sebagainya yang menjadi dambaan kita, aset dan lain sebagainya, ketika peristiwa kiamat itu terjadi maka ditinggalkan semuanya. Yang dia selamatkan adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena sebuah kepanikan yang sungguh luar biasa. Jangankan peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang berkaitan dengan alam. Ya seperti kita lah, seperti wanita ketika istilahnya di rumah atau di jalan, dia nggak sengaja di tubuh kita atau di kerudungnya ada ulat apa, otomatis kan secara refleks dia melemparkan kerudungnya dan lain sebagainya. Itu refleks. Kenapa? Karena rasa takut di dalam dirinya. Itu hal yang kecil loh, apalagi hal-hal yang besar yang berkaitan dengan manusia. Maka otomatis ya, ketika ketakutan yang kecil pun kadang manusia suka refleks hilang kontrol, apalagi dengan peristiwa yang begitu besar yang berkaitan dengan alam, ya otomatis seperti gempa lah, nggak ada manusia sebangga apapun dengan rumahnya, secintanya dia dengan rumahnya, dia tetap di dalamnya. Enggak, aku akan menjaga rumah ini biar enggak kena gempa. Tetap kan semuanya juga pada keluar untuk menyelamatkan dirinya. Itu baru gempa kecil, apalagi dengan hal-hal yang lebih besar dari itu semua. Nah, selanjutnya wa idal biharu sujirat, dan ketika lautan dipanaskan. Nah, qala, ia berkata, qalat al jinnu nahnu na'tikum bil khair. Nah,
Maka si jin itu berkata, kami akan datang kepada kalian dengan membawa kabar, tenang gitu kan. Set, dia langsung pergi, nggak nyadar. Jadi awalnya si jin itu refleks, kabut, ada apa ini, langsung meminta kabar, meminta perlindungan kepada manusia lah. Manusia apalagi kan biasanya minta pertolongan ke jin ya, apalagi. Tapi kalau pas nyadar, oh iya ya, kok aku istilahnya yang biasa diminta pertolongan oleh manusia kok malah jadi minta tolong ke manusia. Tenang katanya kan. Fantolaku ilal bahri, maka secepat kilat jin itu langsung pergi ke laut untuk melihat kondisi apa yang sebenarnya yang terjadi dengan dunia ini. Faida huwa narun ta'ajjajun, ternyata dia mendapati di lautan itu adalah seperti ada api yang bergejolak. Lautan menjadi panas pada saat itu. Fabainamahum kadzalika, dan ketika kondisinya seperti itu, itasadda'at ardu sad'ata wahida, maka terbelahlah bumi ini dengan belahan yang besar, ilal ardi sabi'atis sufla, sampai ke dasar bumi. Kenapa? Karena gunung yang menjadi pasaknya sudah berhamburan, bertebangan menghantam bumi yang lain, maka tidak ada lagi yang bisa menahan gerak bumi, maka bumi berguncang. Dan akhirnya ya, bumi pun terbelah ya. Ada belahan di bumi yang begitu besar sampai belahannya itu masuk ke dasar bumi. Dan ternyata tidak sampai di sana kedahsyatannya, wa ilas sama isabiati ulia, dan sampai ke langit yang ketujuh gitu, belahnya itu. Ini saking dahsyatnya, bagaimana manusia bisa tidak mendapatkan kengerian yang luar biasa gitu. Nah selanjutnya, pabainahum kadzalika, maka ketika kondisinya seperti itu, idja'athum rihu fa'amatathum, maka finishingnya adalah ketika kondisi yang sungguh luar biasa mengerikan seperti itu, maka Allah mengirimkan kepada mereka sebuah angin, yaitu angin kematian yang mematikan mereka. Ngeri kan? Masya Allah. Selanjutnya, rawahu Ibnu Jarir. Nah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Wahada lafduhu, dan ini lafad redaksi dari Ibnu Jarir. Selanjutnya, wa Ibnu Abi Hatim biba'dihi, ya, menjelaskan hanya sebagian dari kisah tersebut. Wa hakadha qala al-Mujahid wa Rabi ibnu Hutsaim, demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid, Rabi ibnu Hutsaim. Nah selanjutnya, wa idan nujumu inkadarat, maka ketika bintang-bintang berjatuhan, ayat tanasarat, berjatuhan, berhamburan. Wa qala Ali ibnu Abi Thalha, dan mengatakan Ali ibnu Abi Thalha dari Ibnu Abbas, wa idan nujumu inkadarat, dan ketika bintang-bintang berjatuhan, ayat tagayyarat, yaitu berubah, yang melenceng dari orbitnya. Wa qala Yazid ibnu Abil Maryam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Yazid ibnu Maryam dari Nabi SAW mengatakan, wa idan nujumu inkadarat, qala inkadarat fi jahannam. Nah, menurut perkataan dari Yazid ibnu Abi Maryam, bahwa yang dimaksud inkadarat itu adalah inkadarat fi jahannam, berjatuhan di neraka. Wa kullu man ubida min dunillahi fa huwa fi jahannam, dan segala sesuatu yang disembah selain Allah, dia ada dalam neraka. Illa makana min Isa wa ummihi, kecuali Isa dan ibunya. Kenapa? Karena istilahnya dalam pandangan Islam, ya, Isa itu merupakan hamba Allah, Rasul Allah. Dan Isa dan ibunya tentu tidak ridho dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena mereka juga menuhankan Allah gitu. Walau radhiya, dan ketika keduanya ridho, an yubada. Nah ini seperti taroji gitu kan, harapan yang ini hanya sebagai pernyataan retoris gitu kan, nggak mungkin terjadi. Seandainya Isa dan ibunya itu ridho an yubada, untuk disembah, lada khalaha, maka niscaya akan masuk neraka juga gitu.
Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengatakan dengan istad yang telah lalu, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa idal jibalu suyira, dan ketika gunung-gunung itu berjalan, ay zalat an amakiniha wa nusifat. Jadi gunung-gunung itu dia hilang dari tempatnya karena diperjalankan, kan, suwiro, diperjalankan, istilahnya sudah trouble, sudah berterbangan. Wanusifat, dan meledak, hancur gitu. Faturikatil ardu, maka bumi itu qa'an sof-sofa, maka bumi pun menjadi dataran yang seperti padang gitu, dataran yang luas. Kenapa? Karena gunung-gunung pun tidak ada. Ya, tidak akan kamu mendapatinya, ya, iwajan wa amtan, jadi bekas bumi, bekas gunung yang apa istilahnya, yang cekungan atau tonjolan bekas pondasi gunung, nggak ada gitu. Semua bumi pun menjadi datar, qa'an sof-sofa. Nah, selanjutnya, dan firman Allah Ta'ala, wa idal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting, yang hamil ditinggalkan. Qala Ikrimah mengatakan, Mujahid mengatakan, isyaru ibil, ya, yaitu unta-unta yang hamil. Qala Mujahid mengatakan, utilat itu adalah turikat wa suyibat, ya, ditinggalkan begitu saja. Wa qala Ubay ibnu Ka'ab wa Dhahak, ya, ahmalaha ahluha, jadi pemiliknya itu kamu perdikannya lagi, ya, kondisi lagi pada horor kayak gitu kan, lagi menyeramkan itu, bagaimana mau mengurus binatang-binatang ternak, bagaimana mengurus aset-asetnya, udah pasti ngacir gitu, karena kengerian yang sungguh luar biasa. Wa qala Rabi ibnu Husaim mengatakan, lam tuhlab wa lam tusarra, jadi tidak diperas. Gimana mau meras apa istilahnya itu, sapi atau onta yang sedang hamil, meras binatang untuk memanfaatkan sesuatu yang bisa diambil dari hewan ternak dan lain sebagainya. Bagaimana ada waktu untuk itu, sedangkan manusia dihadapkan dengan peristiwa yang sungguh luar biasa mengerikannya. Dan juga lam tusarro, dan pun tidak diikat gitu, tidak ditambatkan, ya gimana mau ngurus gitu istilahnya itu. Manusia sudah ketakutan yang luar biasa, pasti akan terlupakan dengan semuanya. Nah, selanjutnya takhalla minha arbabuha, jadi pemiliknya tuh udah dicampakkan itu binatang ternaknya, mobilnya, motornya, aset-asetnya gitu. Wa qala Dhahak mengatakan, turikat la ra'iyan laha, jadi ditinggalkan, gak ada pemiliknya, ya hewan juga pada ngabur kan, pada takut. Jangankan hewan biasa, hewan yang buas pun kan istilahnya itu dikumpulkan, mereka pun merasakan ketakutan yang sama gitu. Nah, selanjutnya, wa mana fi hadza kullihi mutaqarribun, dan mana-mana di atas yang diterangkan oleh para mufassir itu saling keterkaitan. Wal maqsudu, dan maksud intinya, jadi kesimpulannya adalah anal isara minal ibil, sesungguhnya onta-onta yang hamil itu, ya, wahia khiyaruha wa hawamiluha, jadi unta-unta pilihan, ya intinya yang menjadi sebuah dambaan, yang menjadi sebuah kebanggaan, kesenangan gitu. Alati kedua sholat fi hamliha ila syahril asirah. Nah, di sini diberikan sebuah spesifikasi yang dimana si onta itu adalah onta pilihan. Nah, selain onta pilihan, ternyata kehamilannya itu sudah mendekati 10 bulan. Wahiduha usyara, bentuk mufrad dari isyarun itu adalah al-usyara. Wala yazalu dzalika ismuha hatta tadu'a, dan namanya itu tetap isyarun, ya, selama dia belum melahirkan gitu. Ini keindahan bahasa Arab spesifikasinya. Jadi onta yang hamil itu ada istilah sendiri, yaitu usyara atau isyarun. Qad istagol an-nasu anha, sungguh manusia itu udah sibuk gitu, nggak ada waktu ngurusin mereka. Wa an kafalatiha, untuk mengurusnya. Wa intifa'i biha, mengambil manfaat dari hewan ternak tersebut, dari aset tersebut. Ba'da ma kanu arghabu syai'in fiha, padahal sebelumnya
unta-unta pilihan, kendaraan, aset dan yang lainnya sebelum kejadian tersebut itu menjadi sesuatu yang dia dambakan, sesuatu yang dia paling cintai gitu. Fima dhahamahum minal amril adimi mufdi'i al-hailu. Kenapa? Karena di hadapan mereka sudah nampak sebuah peristiwa yang mengerikan, yang besar, yang mencengangkan, yang luar biasa, yang sebelumnya mereka tidak pernah lihat. Maka mereka pun ada dalam ketakutan yang luar biasa. Maka ketika manusia berada dalam ketakutan yang luar biasa, mereka tidak akan memperdulikan sesuatu yang menjadi asetnya, yang menjadi sebuah pernak-pernik dunianya, dari kendaraannya, binatang ternaknya, ladangnya, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa jadi juga nggak akan memperdulikan pasangannya, istrinya, dua suaminya, sudah ngacir gitu. Karena ketakutan yang sungguh luar biasa. Nah selanjutnya, wa huwa amru yaumal qiyamah. Nah kengerian itulah sebuah bagian-bagian, sebuah episode dari terjadinya hari kiamat yang dahsyat. Wa in iqadu asbabiha. Jadi sudah berkumpul ya, semua penyebab-penyebab atau faktor-faktor hari kiamat itu, bagian-bagian terkecilnya sudah berkumpul terjadi satu-satu gitu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari ayat pertama. Apabila ya matahari sudah digulung terus gitu kan, satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya saling bergantian, semuanya sudah terhimpun menjadi satu peristiwa yang mengerikan, yaitu peristiwa hari kiamat. Wa wuqu'u muqaddimatiha, ya, peristiwa-peristiwa yang mengawali hari kiamat pun sudah terjadi. Wakila, dan ada yang berpendapat bal yakunu dzalika yaumal qiyamah, ya, jadi berpendapat bahwa walaupun perkara-perkara yang awalnya seperti langit digulung, nah itu udah itu masuk dalam konsep hari kiamat. Nah ini mah berbicara masalah perbedaan tentang hari kiamat. Ada yang mengatakan itu baru awal, muqaddimah, pemanasan. Ulama yang lain mengatakan bukan pemanasan lagi, itu emang udah jadi hari kiamat gitu loh. Nah itu mah hanya perdebatan secara konsep, secara teori gitu. Yang intinya pelajarannya adalah untuk kita bagaimana bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga tentang hari kiamat itu pasti akan terjadinya. Apa-apa yang Allah firmankan pasti akan terjadi, dan pelajarannya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang beriman, senantiasa meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya, ya roha ashabuha kadzalika wala sabina lahum ilaiha, ya, karena kondisinya lagi luar biasa dahsyatnya, maka para pemiliknya pun melihat, tapi udahlah, nggak ada jalan, maksudnya udah nggak ada insting lagi untuk mempertahankan aset-aset mereka. Diri mereka juga masih dalam tanda tanya gitu, masih dalam kengerian. Wa qad qila fil isyar, ada pendapat tentang kata al isyar, yakni innaha sahabun yu'attalu an masiri bainas samai wal ar. Ada yang mengatakan bahwa isyarun itu adalah awan, ya, yang dimana awan itu berhenti dari perjalanannya antara langit dan bumi. Li khorobid dunia. Kenapa? Karena hancurnya dunia. Jadi ada yang berpendapat bahwa isyarun itu adalah awan. Istilahnya awan yang senantiasa bergerak kan di langit itu. Maka pada saat itu awan pun gak melakukan rutinitas biasanya. Kenapa? Karena terhenti semuanya dengan kekacauan di ekosistem kehidupan di dunia ini udah hancur, udah nggak stabil gitu. Jadi awan pun nggak melakukan rutinitas seperti biasa gitu kan, kesana kemari dengan tiupan angin mengirimkan hujan dan lain sebagainya. Awan pun terhenti dari kegiatan itu karena li kharabid dunia, karena hancurnya dunia. Wakila, dan ada yang berpendapat innahal ardul lati tu'asyaru. Ada yang mengatakan bahwa isyarun itu, ya, adalah sesungguhnya itu adalah bumi yang ditinggalkan. Wakila, dan dikatakan ada yang berpendapat innaha diyarun alati kanat, ya, tuskanu tu'attalu lidhihabi ahliha. Jadi ada yang mengatakan isyarun itu adalah
rumah-rumah yang dimana rumah-rumah itu ditinggali tetapi dicampakkan karena pemiliknya pergi gitu. Wa idzal isyar utila, jadi mengatakan isyarun itu bukan onta hamil, tetapi bangunan-bangunan, aset-aset manusia yang ditinggalin, yang dibanggakan, yang disayangi sebelum hari kiamat itu ternyata pada hari itu ditinggalkan semua. Haka hadhil aqwal kullaha Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Jadi hal tersebut diceritakan, ya, pendapat-pendapat tersebut diceritakan oleh Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Wa rajjaha annaha al-ibil. Dan beliau menguatkan bahwa yang dimaksud dengan isyarun itu adalah unta yang hamil. Wazuhu ila aktsarin nas, dan beliau juga menyandarkan pendapat tersebut kepada banyak ulama. Ya, tetapi substansinya, ya, unta yang hamil itu menjadi sebuah analogi juga bagaimana unta yang pilihan yang lagi hamil itu dicampakkan, ya tentu aset-aset yang lain dalam konteks kehidupan kita pun ya pasti akan ditinggalkan. Jadi pendapat-pendapat yang lain juga bisa diambil sebuah poin pelajarannya. Kultu, aku mengatakan, bala yu'rafu an salafi wala immati siwahu, bahkan, ya, aku berpendapat, ya, bahwa tidak didapati sebuah tafsiran, sebuah pendapat, ya, dari para salaf dan imam-imam, ya, para imam-imam ahli ilmu, ahli tafsir, ya, kecuali dengan pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Oke, baik sahabat, insya Allah kita lanjutkan di episode selanjutnya ayat ke-5 ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.